Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan mudahkan rezekinya, amin. Oke bro, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di kebun kita lagi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan melakukan penyemprotan di sini, yaitu bertujuan untuk melindungi tanaman cabai kita dan juga mencegah dari terjadinya serangan hama dan penyakit. Di kini selain dari serangan hama, yang kita fokuskan di sini yaitu serangan dari penyakit, yang mana sebelumnya tanaman cabai kita sudah ada 1 ataupun 2 batang tanaman cabai terserang yang namanya penyakit layu fusarium ataupun juga serangan busuk pangkal batang. Jadi setelah kita lakukan pengocoran fungisida ke tanaman yang sudah terserang, kita juga mengantisipasinya melalui penyemprotan. Jadi kita lihat dulu perkembangan CMK lokal kita ini yang sudah berusia kurang lebih kalau nggak salah saya 29 hari setelah tanam ataupun 30 hari kalau nggak salah saya. Jadi seperti ini kelihatannya bro, seperti terlihat nih. Bagi yang normal alhamdulillah seperti ini nih. Bagian normal ini sudah ada yang mulai besar buahnya. Jadi kita lihat tanaman yang sudah kita kocorkan kemarin nih. Ini ada yang terserang kemarin. Ini sudah keriting, terserang penyakit busuk pangkal batangnya. Di sini terlihat agak menghitam di bawah antara tanah dan juga di atasnya agak menghitam. Di kemarin setelah kita kocorkan menggunakan bahan aktif Benomil dan juga kita tambahkan bahan aktif Mancozeb di 2 fungsi. Yang satu bahan aktif Mancozeb sifatnya kontak, yang satu bahan aktifnya Benomil sifatnya sistemik. Jadi kalau seandainya sistemik dan kontak kita mix tidak masalah. Yang tidak boleh yaitu sistemik dengan sistemik, kontak dengan yang kontak. Jadi kalau seperti itu cara pengemikannya atau pencampurannya percuma saja. Oke, ini kenapa kita mix, supaya nanti penularannya tidak parah ke sana. Mudah-mudahan bisa teratasi dan hanya tanaman yang terserang sekarang saja yang terkena, tidak menular ke tanaman yang lain. Karena di tempat kita sering hujan yang agak ekstrim, jadi otomatis pH tanah turun, tanah lembab, apalagi tanah kita ini hitam, sulit sekali untuk airnya cepat kering. Jadi tanah kita ini agak sedikit menahan air. Selain kita lakukan pengocoran di sini, kita juga antisipasi melalui penyemprotan. Mari kita lihat pestisida yang kita gunakan untuk mengatasi penyakit layu fusarium melalui penyemprotan. Jadi kemarin pagi ataupun siang kita kocorkan untuk mengatasi layu, sekarang kita atasi melalui penyemprotan. Oke, ini sudah terlihat pestisida yang ada di sini yang kita gunakan. Jadi di sini ini kemarin kita kocorkan. Ini merek dagangnya Benlock 50 WP berupa tepung. Ini tidak bisa larut, hanya bisa tercampur saja. WP hanya tercampur, tidak larut. Beda dengan SP baru terlarut dalam air. Ini bahan aktifnya Benomil 50%. Maaf sebelumnya kotaknya sudah hilang karena ini bekas dari ataupun sisa dari tanaman cabai yang dahulu. Jadi dari ketenangan kotaknya saya jelaskan sekilas, bisa mengatasi layu fusarium dan juga busuk pangkal batang. Ini agak khusus ya bro. Jadi kita gunakan juga ini untuk penyemprotan untuk mengatasi tanaman cabai kita yang terserang layu dan juga mencegah penyebarannya melalui penyemprotan. Jadi yang pertama kita lakukan pengocorannya, terus yang kedua kita lakukan penyemprotannya.
Di fungisida Benlock ini atau bahan aktif Benomil ini kita berikan yaitu 1 sendok makan penuh untuk per tangki. Di 1 sendok ini penuh per tangki. Terus yang kedua ini untuk inseknya. Ini bahan aktifnya kita lihat di sini, bahan aktif Metomil. Metomil 40%. Ini kodenya Dumil 40 SP. Nah, jadi yang SP ini baru dia larut dalam air. Beda dengan WP itu dia hanya tercampur dalam air. Kalau ini larut. Oke. Di Metomil ini kita khususkan untuk rollingan insektisida yang kemarin kita gunakannya sistemik. Di sekarang kita gunakan kontak supaya hama itu tidak mudah kebal. Jadi kita berikan yaitu 1 sendok makan penuh juga untuk insektisida merek dagang Dumil ataupun bahan aktif Metomil tersebut. Terus yang terakhir di sini kita gunakan merek dagang runcing, ini penembus perekat pembasah dan perata. Ini kita berikan yaitu 2 tutup. Kenapa 2 tutup? Karena tempat kita musim hujan, sering hujan. Tadi hanya 3 ini saja yang kita gunakan. Kenapa kita tidak menggunakan pupuk daun? Itu tadi kita kalau seandainya niatnya untuk menyembuhkan tanaman cabai ataupun mencegah penularan atau penyebaran penyakit, kita tidak dianjurkan menggunakan pupuk daun, karena pupuk daun tersebut membuat tanaman cabai kita selalu bekerja keras dan tanaman cabai kita tidak istirahat untuk bekerja menghasilkan baik itu ZPT-nya untuk daun, pertumbuhan ataupun untuk buah. Jadi kita istirahatkan dia untuk memproduksi pertumbuhan ataupun buah. Kita fokuskan untuk dia memproduksi ataupun mencegah dari penyakit untuk menguatkan daya tahan tanaman itu menggunakan fungisida ataupun insektisida tadi. Jadi seperti itu caranya bro. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian ya bro, subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.